vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan nampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, pada hari Minggu Paskah, Bapa Suci Paus Fransiskus berpulang ke rumah Bapa.
Kita secara pribadi, secara manusiawi, banyak di antara kita, bahkan semua kita yang mengasihi Bapa Suci tentu sedih. Sedih, namun di dalam iman kita percaya bahwa Bapa Suci Paus Fransiskus mengalami sukacita bersama Yesus yang diimani dan dikasihinya, dan dalam kebahagiaan surgawi. Maka mari kita kenang Bapa Suci Paus Fransiskus sebagai pribadi yang sungguh telah memberikan teladan yang istimewa kepada kita dalam mengimani Kristus, mengasihi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan sesama juga alam semesta ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin kita menangis seperti wanita dalam Injil yang tadi menangis. Injil menekankan peran para malaikat dalam mengumumkan kebangkitan Yesus kepada para wanita. Injil menyoroti pertemuan antara Maria dari Magdalena dan dua malaikat yang duduk di makam. Para malaikat bertanya kepadanya mengapa ia menangis. Itu adalah upaya yang lembut untuk membuat Maria merenungkan kata-kata Yesus. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus berbicara 3 kali tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya yang akan datang. Maria telah melihat penderitaan itu. Ia berada di sana di kaki salib ketika Yesus disalibkan. Ia membantu membaringkan jenazah Yesus yang tak bernyawa di makam. Dan sekarang ia ingin menyelesaikan pengurapan tubuh itu. Alih-alih melihat makam yang kosong dan bersukacita bahwa Tuhannya hidup dan bangkit dari antara orang mati. Ia memang menangis terseduh-seduh karena mengira seseorang telah mencuri jenazah Tuhannya. Maka Yesus yang telah bangkit memulai penampakannya kepada Maria dengan menanyakan kepada Maria pertanyaan yang sama seperti yang diajukan kepada dua malaikat. Hai ibu, mengapa engkau menangis? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang dapat kita dengar dalam doa-doa kita sendiri. Ketika kita sedang berjuang, tergoda, atau diliputi kesedihan. Jika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita dapat mendengarkan suara Tuhan jauh di dalam hati kita yang bertanya kepada kita, mengapa kamu menangis? Dengan cara ini, Tuhan mengundang kita untuk memiliki keyakinan iman kepadanya. Percaya bahwa Dia mengetahui segala sesuatu, mengatur segala sesuatu, dan peduli kepada kita. Pertanyaan kedua, siapakah yang kamu cari? Mengingatkan kita pada kata-kata pertama Yesus dalam Injil Yohanes. Apa yang kamu cari? Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 38. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah awal yang baru sedang terjadi. Sama seperti Yesus mendefinisikan kembali hubungannya dengan para muridnya ketika mereka meninggalkan Yohanes Pembaptis untuk tetap bersamanya. Demikian pula Yesus yang bangkit mendefinisikan kembali hubungannya dengan Maria setelah kebangkitannya. Ketika Yesus mengucapkan nama Maria, Dia pun segera mengenali suara Yesus. Kesedihannya berubah menjadi sukacita. Dia telah menemukan kekasih jiwanya.
Dia menyapanya dengan gelar Rabi karena berpikir bahwa hubungannya dengan Yesus masih sama seperti sebelumnya. Namun, kebangkitan Yesus telah mengubah segalanya, termasuk hubungan antara dia dan para pengikutnya. Para murid seperti Maria tidak lagi dapat berelasi dengannya sebagai guru duniawi, melainkan sebagai Tuhan yang telah bangkit. Perintah Yesus, jangan lagi berpegang padaku, dimaksudkan dalam arti kiasan. Maria tidak dapat lagi berpegang pada gagasan masa lalunya tentang menjadi murid. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, apapun situasi kita, mari kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Kristus Tuhan yang bangkit, agar mengubah air mata menjadi sukacita. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat berhadapan kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam berhadapan kasih ekologis, berkah dalam.